Oke, kita bakal bedah sesuatu yang jujur aja jarang banget dibahas secara terbuka. Aturan-aturan gak tertulis di dunia kerja. Ini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini buat ngebekalin kamu dengan pemahaman. Jadi, selamat datang di pembahasan sisi gelap dunia kerja yang gak akan pernah kamu dengar dari HR. Coba diingat-ingat pas wawancara kerja. Rasanya kayak dijanjikan surga, ya kan? Tapi begitu kontrak ditandatangani, yang terjadi adalah transaksi waktu, dan tenagamu. Nah, kalimat di layar ini kuncinya. Meskipun kamu dibilang aset berharga, di laporan laba rugi, gajimu itu masuknya ke kolom biaya. Paham soal ini adalah langkah pertama untuk jadi lebih realistis. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Tujuan kita di sini tuh bukan buat jadi sinis atau benci sama sistem. Justru, dengan tahu cara kerjanya, kita bisa bergerak lebih cerdas. Ini semua soal gimana caranya kita bisa mainin game ini dengan lebih strategis buat keuntungan karir kita sendiri. Baik, kita masuk ke aturan main tak tertulis yang pertama. Dan ini pondasinya banget. Logika di dunia profesional itu punya dasarnya sendiri yang seringkali beda banget sama harapan kita. Kita kan sering banget berharap sistem itu bakal adil. Yang kerja paling keras, yang pulang paling malam, harusnya dapat penghargaan paling tinggi dong. Tapi pada kenyataannya, sistem ini dibangun di atas satu prinsip utama, menciptakan nilai atau value. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang paling capek, tapi siapa yang ngasih dampak dan nilai paling besar buat perusahaan. Adil itu kan relatif ya, tapi nilai, nah itu seringkali bisa diukur. Biar gampang, bayangin aja posisi kamu di kantor tuh kayak langganan Netflix atau Spotify. Tiap bulan, perusahaan bayar buat dapetin keahlian dan kontribusi kamu. Kalau suatu saat, nilai yang kamu kasih udah nggak sepadan lagi sama biaya langganannya, ya mereka bisa dengan gampang cari layanan lain. Makanya, kuncinya adalah terus-menerus upgrade diri dan buktiin kalau kamu tuh investasi yang menguntungkan. Oke, selanjutnya, mari kita bahas faktor yang kadang-kadang lebih berpengaruh daripada sekedar kerja keras di balik meja. Ini bukan cuma soal seberapa bagus hasil kerjamu, tapi soal seberapa banyak orang yang melihat hasil kerjamu. Harapan kita semua kan sama. Kalau hasil kerja kita paling bagus, ya otomatis kita yang bakal diakui dan dipromosikan. Tapi sistemnya nggak selalu jalan begitu. Sering banget pekerjaan yang paling terlihat, yang paling sering dipresentasiin ke bos, yang paling sering disebut di rapat penting, itu yang dapat perhatian. Kinerja hebat yang nggak kelihatan ya seringkali dianggap nggak pernah ada. Coba dipikirin, ini tuh persis kayak algoritma Instagram atau TikTok. Kamu bisa aja bikin konten paling keren sedunia, tapi kalau algoritmanya nggak suka, ya nggak ada yang bakal lihat. Di kantor juga gitu. Kinerja kamu itu kontennya. Nah, kedekatan sama para pengambil keputusan dan seberapa sering proyekmu kelihatan, itu algoritmanya. Dua-duanya harus jalan bareng. Kerja keras itu wajib, tapi memastikan kerjaanmu kelihatan, itu strategi. Sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif nih. Gimana sih dedikasi kita dilihat sama sistem dan apa resiko paling besarnya waktu kita udah ngasih segalanya? Ada keyakinan umum kalau kita loyal, sering lembur, selalu siap sedia, ngerjain apa aja, kita bakal aman. Tapi kenyataannya ada garis tipis yang bahaya banget di sini. Sistem seringkali keliru menganggap tanda-tanda kelelahan ekstrim atau burnout itu sebagai bukti loyalitas. Karyawan yang selalu bisa diandalkan seringkali adalah karyawan yang paling dekat sama titik jenuhnya. Nah, ini poin krusialnya. Kalau kamu ngerasa burnout, itu bukan berarti kamu lemah atau gagal. Burnout itu bukan kegagalan personal. Itu adalah respons alami tubuh dan pikiran terhadap stres dan tuntutan yang gak realistis dalam waktu lama. Ini masalah sistem, bukan masalah individu. Jadi, kenali batas dirimu, itu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Oke, ini mungkin kebenaran yang paling gak enak didengar, tapi ini penting banget biar kita bisa melindungi diri dan karir kita sendiri. Pasti sering banget kan dengar jargon, kita di sini tuh keluarga. Kedengarannya sih hangat dan nyaman ya, tapi secara operasional, perusahaan gak bisa berfungsi kayak keluarga. Kenyataannya adalah, setiap peran di dalam sebuah perusahaan itu dirancang supaya bisa digantikan. Ini bukan sesuatu yang personal, ini murni soal manajemen resiko dan keberlangsungan bisnis. Dan angka ini bukti nyata betapa cepatnya dunia kerja sekarang berubah. Rata-rata masa kerja yang cuma 1,8 tahun ini bukan lagi hal aneh, tapi udah jadi norma baru. Ini membuktikan kalau konsep kerja seumur hidup itu udah ketinggalan zaman. Setiap dari kita harus selalu siap buat langkah selanjutnya, karena perusahaan juga selalu siap cari pengganti. Oke, setelah tahu semua sisi gelap ini, pertanyaannya bukan gimana cara ngeluh, tapi gimana cara menang. Yuk, kita lihat gimana caranya kita bisa mengubah pengetahuan ini jadi keuntungan yang strategis buat kita.
Nah, ini dia rangkuman strateginya. Pertama, kamu harus tahu dulu menang versi kamu tuh kayak apa, bukan versi perusahaan. Kedua, bangun modal sosial. Ini bukan sekedar networking, tapi bangun hubungan profesional yang beneran saling dukung. Ingat, siapa yang kamu kenal bisa jadi sama pentingnya dengan apa yang kamu tahu. Ketiga, jangan cuma kerja keras, tapi komunikasikan hasil kerjamu. Dan terakhir, anggap karirmu itu sebuah produk yang perlu terus dikembangin, dipasarin, dan di-upgrade fitur-fiturnya. Jadi kesimpulannya gini, dunia kerja itu sebuah sistem, sebuah permainan dengan aturannya sendiri. Ada yang tertulis, ada yang enggak. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kalau ini memang sebuah permainan, kamu mau jadi pemain biasa aja yang cuma ikut arus dan berharap yang terbaik, atau kamu mau belajar buat main dengan cerdas? Pilihannya ada di tangan kamu.